Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian online MT Mar'atus Shalihah di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Insyaallah kita akan membahas tentang mencetak generasi Ismail zaman now. Baiklah ibu-ibu dan sahabat muslimah, bersama kita kali ini ada Ibu Ustazah Erna yang akan mengupas bagaimana kiat atau cara mencetak generasi Ismail zaman now. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, baik ya. Alhamdulillah. Demikian juga mudah-mudahan ibu-ibu semua jamaah MT Mar'atus Shalihah dan juga para muslimah ya, channel Mar'atus Shalihah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Ustazah, untuk mempersingkat waktu kita mulai diskusinya ya. Bagaimana nih Ustazah, sebenarnya apa istimewanya bulan Dzulhijjah ini? Alhamdulillah ya, kita sudah menginjak hari ketiga ya. Hari ketiga di bulan Dzulhijjah ya. Dimana bulan ini adalah salah satu bulan yang istimewa ya. Karena bulan ini termasuk ke dalam salah satu dari bulan haram, yaitu bulan yang disucikan oleh Islam sejak dulu. Di antara bulan-bulan haram itu kan ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian ada Muharram dan Rajab gitu ya. Nah, salah satu ataupun beberapa keistimewaan ya yang terjadi pada bulan Dzulhijjah itu diantaranya itu adalah bahwa Allah sangat yang mencintai amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari ini ya, yaitu hari-hari 10 hari di bulan Dzulhijjah gitu ya. Kemudian di sini di bulan ini juga ya, keistimewaan yang lain itu adalah bulan yang terkumpulnya ini amalan ibadah gitu ya. Ibadah-ibadah yang utama itu berkumpul di dalam bulan ini. Di antaranya itu adalah sholat ya, puasa dan juga ibadah haji. Nah, di situ ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bulan yang pahalanya terus berlipat gitu ya, bertambah ya, tidak pernah berkurang ya. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan ada 2 bulan yang pahalanya amalnya itu tidak pernah berkurang gitu, yaitu adalah bulan Dzulhijjah dan bulan Ramadan ya. Kemudian di sini disampaikan juga keistimewaan yang lain itu adalah memiliki hari-hari yang istimewa ya, yang khusus gitu ya. Yang pertama itu adalah hari Tarwiyah ya, itu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian ada hari Arafah ya. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana pada hari Arafah ini adalah puncaknya ibadah haji, di mana seluruh kaum muslimin itu berwukuf ya, berdiam diri ya di padang Arafah ya, dari mulai matahari naik sampai ke sore hari gitu ya. Itu disitulah dimunajatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah puncak dari rangkaian ibadah haji. Kemudian yang ketiga itu adalah hari An-Nahr ya, hari untuk menyembelih kurban. Nah, itu adalah beberapa keistimewaan yang ada di bulan Dzulhijjah, dan itu tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya seperti itu ya. Adapun ya tadi ternyata kan tadi Allah mencintai amalan-amalan di hari-hari itu. Nah, untuk itu maka kita sebaiknya itu mengoptimalkan ibadah-ibadah pada hari-hari tertentu tersebut gitu ya. Di antara dengan apa ya tadi yang dianjurkan itu adalah tadi ketika kita pergi haji gitu ya, kita melakukan ibadah haji dan umrah. Ya, mudah-mudahan ya ibu-ibu dan jamaah MT Mar'atus Shalihah yang belum, termasuk saya dan juga mungkin Teria yang belum diberikan diberikan rizki untuk melaksanakan ibadah haji, diberikan peluang, mudah-mudahan ya bersegera kita itu diberikan peluang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tadi kita dianjurkan untuk melakukan puasa ya. Bulan puasa Tarwiyah 8 Dzulhijjah, kemudian puasa Arafah di tanggal 9 ya. Kemudian ya tadi memperbanyak zikir, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya, itu diperbanyak.
Kemudian yang keempat itu di tanggal 10 itu kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya. Dan kemudian setelah itu ada dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban ya. Bagi kita yang memiliki kelebihan ataupun ya tadi kita emang berniat untuk berkurban, ya berkurbanlah. Dan ingat ketika kita mau berkurban ya tanggal 1 itu ketika orang yang mau berkurban ya jangan sampai memotong kuku dan juga rambut mulai tanggal 1 Zulhijjahnya ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah memperbanyak amalan-amalan soleh yang lain ya. Amalan soleh itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya apa tadi? Mengoptimalkan ya pengurusan kita terhadap anak-anak, keluarga ya, berbakti kepada orang tua jika orang tua kita masih ada ya. Kemudian nanti bersilaturahim ya kepada keluarga, kerabat, dan menjaga hubungan baik dengan tetangga kita dan seperti itu ya. Dan juga amalan-amalan yang lain ya. Di antaranya itu adalah amalan yang lain itu menghindari ataupun di mana meninggalkan ya perbuatan yang akan mengarahkan kepada maksiat, itu kita tinggalkan. Ya demikianlah ya amalan-amalan yang bisa kita laksanakan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Amin. Oh ya Ibu Ustazah, apa hubungannya bulan ini dengan mencetak generasi Nabi Ismail zaman now? Ya. Emang ada erat hubungannya ya, diantaranya bagaimana kita mencetak generasi Ismail itu. Seperti yang disampaikan tadi bahwa di bulan ini adalah bulan menyembelih hewan kurban ya. Berkurban itu sangat dianjurkan di bulan ini gitu ya. Terlebih kita mengingat ya kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam gitu ya. Nah, tanpa dengan adanya penolakan dan sebagainya karena ketaatan beliau ya kepada Allah ya, kemudian ya beliau menyampaikan kepada Nabi Ismail ya. Demikian juga Nabi Ismail ya, karena Nabi Ismail itu telah mendapatkan ya bimbingan dari Nabi Ibrahim ayahnya, Nabi Ibrahim telah memberikan pendidikan akidah ya, sehingga dengan pendidikan akidah itu sangat melekat sekali dalam diri Nabi Ismail ya, sehingga apapun yang diperintahkan pada akhirnya ya, walaupun merasa berat hati dan sebagainya, tapi tetap tadi ya lebih mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah ya terhadap ayahnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih beliau Nabi Ismail itu. Nah, kesalehan seperti inilah ya yang diharapkan sehingga tadi tidak ada ketaatan yang lain lebih tinggi ya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Masya Allah sekali ya Ibu itu penjelasannya dan begitu solehnya Nabi Ismail ya. Terus bagaimana Ibu agar setiap orang tua muslim mempunyai anak yang seperti Nabi Ismail? Iya. Kesalehan yang dimiliki Nabi Ismail itu pasti menjadi dambaan ya untuk setiap orang tua kita, khususnya kita juga ya sampai saat ini ya. Bagaimana caranya itu ya tadi kita itu anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada orang tua gitu ya. Kemudian di sini anak juga akan melihat ya, ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang saleh seperti halnya Nabi Ismail ya, otomatis ya anak kita juga harus menyolehkan diri kita dulu sendiri gitu ya. Bagaimana kita menyolehkan diri kita sendiri ya tadi dengan kita mengupgrade diri kita gitu ya, memperbanyak kajian ya, kemudian kita mengikuti belajar terus menerus belajar apalagi ilmu tentang Islam gitu ya, karena ilmu tentang Islam itu ya itulah yang akan nanti kita sampaikan lagi kepada anak-anak kita gitu ya. Anak itu ibaratnya seperti kertas putih gitu ya. Di dalam hadisnya dikatakan gitu ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan ke dalam keadaan fitrah atau suci ya. Kemudian ayahnya lah ya yang akan menjadikannya Nasrani, Majusi atau Yahudi seperti itu ya. Nah, dengan seperti itulah peran dari orang tua gitu ya, memantaskan ketika ingin anaknya solih ya orang tuanya juga harus solih dulu gitu ya. Seperti itu.
Iya ya Ustazah, apalagi kemarin kan ya ada berita diciduk remaja SMP di hotel melakukan hubungan bebas seperti orang dewasa, nauzubillah min dzalik ya. Terus kejadiannya itu nggak pernah habis-habisnya gitu. Ini gimana menurut Ustazah? Hal seperti itu di zaman saat ini, zaman now yang tidak diterapkan syariat Islam, justru yang diterapkan itu adalah kapitalis ya, sistem kapitalis yang berasaskan sekularisme ya, pemisahan agama dari kehidupan. Hal-hal seperti itu ya bisa saja banyak terjadi ya. Bahkan mungkin tidak hanya dari sisi pergaulan bebas gitu ya, tapi bisa jadi narkoba ya, kriminalitas gitu ya, yang marak terjadi saat ini. Kebanyakan itu banyak dilakukan oleh para remaja generasi muda gitu ya. Sebab saat ini ya tadi kaum muslimin khususnya itu jauh dari penerapan syariat Islam gitu ya, dimana Islam itu hanya dipakai dalam masalah ibadah ritual saja gitu ya, terus kemudian hanya dipakai sebagai penebus dosa saja, bertaubat gitu ya, tanpa dijadikan Islam itu sebagai sistem ya ataupun aturan yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka seperti itu. Dan juga saat ini ya tidak menjadikan Allah itu sebagai sang pencipta yang harus diikutin akhirnya gitu ya, dimana tadi memisahkan ya agama dengan kehidupan seperti itu, sifatnya sekularis ya, sehingga tidak ada lagi rasa ketakutan kepada Allah gitu ya, sehingga tadi merasa bahwa kehidupannya itu kehidupan di dunia ataupun kehidupan sehari-hari itu terpisah dari kehidupan dari agama gitu ya, sehingga tidak menjadikan Allah itu sebagai ilah yang benar-benar harus disembah gitu, seperti itu.